yaitu aspirasi masyarakat bisa menjadi bagian dari Provinsi Lampung. Amin. Karena ide-ide dan gagasan beliau ini sangat kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan beliau bisa duduk. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia, yaitu Bapak Hadi Chandra. Luar biasa, saya baru ini menikmati rasa nyaman ya sejak beliau ini menjabat, yaitu Ketua DPW, tinggal duduk manis, sehingga terciptalah yaitu acara meski sederhana ya. Aplaus dulu buat Ketua DPW, namun luar biasa kita bisa melaksanakan yaitu Harlah ke-1 PDP berkat kerjasama Ketua DPW kita. Mudah-mudahan PWDP Lampung di tangan Ketua DPW ini bisa maju terus berkembang, Allahumma amin. Yang terhormat ada kakanda kami yaitu Ketua Umum Konvensi Advokat yaitu Indonesia Bersatu, Bapak Haji Nuryadin SH. Terima kasih sudah hadir ya Pak Haji. Ada juga dari sahabat saya yaitu dari Ketua KPI ya, Insya Allah jadi wali kota kadang-kadang. Amin. Bapak Owner Direktur yaitu Bokar Pos Group ya, Bapak Johari, saya hormati. Ada juga dari ini Owner Rumah Makan Minang Indah, Bapak Junedi. Semoga dengan kehadiran Pak Junedi ada warna tersendiri Provinsi Lampung. Di sini juga saya juga hadir dari jajaran yaitu DPP, ada Ketua OKK kita Bapak Kinedi SH, Ithar SH, terima kasih. Bendahara Umum Ibu Rita Hayati ya, Bendahara Umum DPP, ada bidang advokasi Bu Novianti SH ya, juga Ketua PKID Lampung, terima kasih. Dan yang saya hormati dari yaitu jajaran Pemprov Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh dari Kesbangpol ya, dari Kominfo Kesbangpol, terima kasih Pak Kesbangpol. Mohon kerjasamanya karena kami organisasi ini baru berdiri 1 tahun dan tanggal 22 kemarin yaitu pas tepatnya 1 tahun. Mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan Kesbangpol, keberadaan kami bisa diakui ya, pergantian dari yang lama dengan yang baru. Terima kasih kepada Ketua ada Ketua DPD Impera ya, Pak Joko Tri, selamat bergabung, terima kasih sudah hadir. Selanjutnya kepada rekan-rekan DPC Kabupaten Kota yang sudah hadir dalam hal ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun saya sangat bangga sekali Lampung menjadi menjadi batu ujung tombak PWDPI. Kenapa? Karena Provinsi Lampung adalah tempat pertama kali berdirinya PWDPI, digagas oleh putra-putra dari Lampung. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kepada rumah makan alun-alun ya, luar biasa sudah menjamu, tempatnya enak, parkirnya sejuk ya. Semoga rumah makan alun-alun ini bisa berkembang dan menjadi ikon Lampung. Kita promosikan besar-besaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kesempatan pada siang menjelang sore hari ini tidak lain dari DPW PWDP Provinsi Lampung beserta DPP melaksanakan yaitu hari ulang tahun ke-1 yaitu Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia. Mudah-mudahan organisasi PES PWDP ini adalah menjadi salah satu wadah organisasi PES yang betul-betul bisa menciptakan
yaitu wartawan-wartawan yang handal, wartawan-wartawan berkualitas, serta wartawan yang memberikan informasi yang benar, baik, serta berimbang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan, yaitu sahabatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Saya menyambut sambutan saya sebagai ketua umum ya. Terima kasih Pak Hadi selaku ketua DPW ya, yang telah menyelenggarakan Harlah ke-1 PWDPI yang mana sudah berjalan 2-3 hari ini. Rekan-rekan juga yang ada di seluruh Indonesia, dari Riau kemarin juga melaksanakan Harlah, dari Kalimantan Timur, Balikpapan juga sudah melaksanakan Harlah. Bahkan kita memecahkan rekor organisasi, satu-satunya organisasi pers yang mengadakan Harlah di ibu kota Nusantara. Selamat buat Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Tengah. Mudah-mudahan kita juga PWDPI ikut serta, yaitu menorehkan sejarah di negara kita, yaitu perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Walau kecil, kita mudah-mudahan kita bisa bersinergi atau bersaing dengan yang lainnya. Hadirin rekan-rekan pers PWDPI yang saya hormati dan saya muliakan. Di sini sedikit saya testimoni aja, karena saya juga putra dari Lampung ya, asli kelahiran Lampung. Maka saya sangat bangga, dan saya sangat bangga pada rekan-rekan. Dalam catatan sejarah, organisasi pers nasional yang berdiri di Lampung baru PWDPI, yang lain baru memecah rekor kita. Jadi begitu ya. Jadi kita yel-yel dulu lah biar semangat ya. Kalau saya bilang siapa kita, PWDPI ya. Kalau saya bilang PWDPI 3 kali jaya jaya jaya. Oke, mulai. Siapa kita? Siapa kita? PWDPI. Mantap, biar bakar dulu ya kan? Biar enak. Udah mulai kriep-kriep. Kakanda Dewan Pembina Pak Jenderal Ketua, sedikit testimoni laporan kerja saya selaku DPP di hari ulang tahun ini. Selama 1 tahun berjalan PWDPI di bawah kepemimpinan saya, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan beberapa rangkaian. Pertama, kita sudah mendeklarasikan tingkat nasional PWDPI pada bulan April yang lalu. Dilanjut PWDPI meski belum ada 1 tahun sudah melaksanakan Rapimnas. Rapimnas tersebut tidak lain mengesahkan lagu Maras PWDPI, ADRT, serta yaitu membahas program-program kerja PWDPI. Siapa sudah ketemu dong? Itu saya. Kedua, DPP sudah mendaftarkan yaitu PWDPI ke Dewan Pers dan Menteri Dalam Negeri, yang mana kita kalau di pusat itu, kalau daerah Kesbangpol ya Pak, Kesbangpol ya, kalau di pusat itu Mendagri. Alhamdulillah sudah dapat balasan surat dari Mendagri, tinggal melengkapi 5 provinsi lagi saya. Setelah itu kita sudah resmi dapat SK Mendagri. Itu Dewan Pers juga kami sudah melakukan pendaftaran untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Kemarin saya ke Jakarta menindaklanjuti, masih dalam tahap verifikasi. Insya Allah 2024 nanti kita sudah resmi terdaftar, dapat SK Mendagri dan terdaftar sebagai konstituen Dewan Pers. Selanjutnya sedikit saya sampaikan lagi program. Beberapa minggu yang lalu saya ke Jakarta dalam rangka yaitu mengajukan kerjasama PWDPI dengan sejumlah kementerian.
Ada 5 kementerian yang sudah kita ajak kerjasama, khususnya di bidang publikasi, ya. Salah satunya adalah Kejagung, Kapolri, KPK, Kominfo. Nah, satunya yaitu dari Mahkamah Agung. Nah, alhamdulillah yang sudah ada balasan, ada 2 kementerian, Kejagung dan Kominfo. Kita sudah resmi menjadi mitra Kejagung dan Kominfo. Mudah-mudahan dengan kerjasama itu kita bisa berdampak positif kepada PWDB. Itu beberapa program, dan selanjutnya masih ada program-program di PP yaitu sesuai visi misi kita yang belum terrealisasi. Mudah-mudahan 2024 nanti Pak Ketua Dewan Pembina, kita targetkan PWDP harus ada 1.000 wartawan yang mengikuti uji kompetensi wartawan. Kemarin saya sudah melakukan komunikasi kepada lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal itu. Saya ingin, meski kita baru lahir, PWDP dianggap kecil, namun tidak bisa dikecilkan, gitu, Pak Jenderal. Jadi kami berharap PWDP ke depan betul-betul tempat perkumpulan para insan pers yang benar-benar mempunyai visi misi jelas. Terutama tugas organisasi pers yaitu memberikan advokasi, sedang mensejahterakan wartawan, serta memberikan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia jurnalis itu sendiri. Bagaimana wartawan mau menulis, mau dikenal kalau SDM-nya terbatas. Maka saya sangat yakin apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina bahwa dunia saat ini sudah dikuasai oleh pers itu benar. Sekarang dunia sudah dikuasai oleh sistem. Di era transformasi digital, kalau wartawan tidak mengenal dengan dunia IT digital, itu ketinggalan, kan? Hari ini Ketua mengumpulkan berapa orang? 80. Kalau 50 saja nasi, itu sudah 4 juta yang harus dikeluarkan untuk mendengarkan pidatonya Ketua Dewan Pembina, saya dengan Ketua. Yang dengar hanya 80. Coba kalau kita shot acara ini besar-besaran, PWDP ada 700 media, Pak Jenderal, Pak Kominfo yang sudah bergabung. Dimuat semua acara ini, dunia yang tahu, jutaan manusia tahu bahwa PWDP hari ini mengadakan hari ulang tahun ke-1. Gitu. Jadi betul kata Pak Jenderal, dunia sekarang jangan diremehin wartawan. 700 media Pak ini Kesbangpol. Kalau nulis 700 media itu baik ataupun buruk, apalagi buruk, tenggelam Provinsi Lampung. Percaya? Maka oleh itu saya ingin kita ini adalah manusia insan pers yang berkelompok, tapi bukan mengkelompokkan diri. Kita ini yang tergabung di organisasi pers ini tidak ada yang menggaji. Saya sendiri nggak ada yang gaji. Apalagi wartawan lain ya. Kalau saya nggak digaji, ukurannya wartawan lain nggak bakal digaji. Nggak ada gajinya. Tapi kita sebagai makhluk atau wartawan yang bersosial, kita butuh yang namanya berorganisasi. Maka dari itu saya minta kekompakan rekan-rekan sekalian, khususnya dalam penulisan berita, baikpun apapun nanti akan disusun programnya oleh Ketua DPW, biar nanti ke depan PWDPI khususnya Provinsi Lampung ini bisa dikenal, bisa mendunia. Itu harapan saya. Media-media yang tergabung di sini yang berkelompok atau berkumpul di PWDPI Pers ini bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengangkat potensi-potensi yang ada di daerah ini atau menjadikan sosial kontrol bagi daerah masing-masing. Itu harapan saya. Oleh karena itu
Mari kita rapatkan barisan pada momentum di Harlah ke-1 PWDP ini. Saya ingin PWDP Provinsi Lampung ini punya yaitu program-program yang jelas. Karena sesuai dengan visi misi, sedikit saya 10 menit saya sampaikan, PWDP ini punya visi misi ikut serta, yaitu meningkatkan sumber daya manusia khususnya wartawan, umumnya masyarakat. Itu misinya. Kedua, ikut serta mendorong perekonomian bangsa melalui kita rangkul UMKM, ya, kita ekspos besar-besaran produk-produknya. Karena kalau masalah dana Pak Kesbangpol nggak salah-salah lagi UMKM. Tapi yang dikumpulin itu aja akhir tahun. Maaf ya Pak Kesbangpol. Jadi paling 50 orang anggaran juta. Coba dirangkul para media, bagaimana mengekspos produk-produk UMKM masyarakat ini, sehingganya bisa diketahui bukan dari Lampung, bahkan di luar daerah ini. Itulah peran pers, mendorong perekonomian bangsa. Kita bukan pelaku ya, kita hanya pendorong social control. Ketiga ikut bela bangsa. Kita bukan LSM, organisasi pers, tapi kita pandang wajib perlunya kita yaitu membentuk bidang atau deputi yaitu Satuan Bela Wartawan. Mana satbelnya? Satbel. Nah tuh jaga. Kalau diserang orang dia dulu kan yang ada. Itu enaknya ada satgas ya. Saya ingin seluruh Indonesia di 2004 ada 1000 satbel juga yang terbentuk. Sehingga nanti kalau dan nyalon kan enak ya. Oh iya, tepuk tangan dong. Jadi saya membawa PWDP ini lain daripada lain, salah satunya yaitu itu. Jangan wartawan hanya identik dengan berita saja, tapi bagaimana wartawan juga berkontribusi secara langsung terhadap bangsa kita, khususnya mendorong perekonomian bangsa, menciptakan keamanan. Itu nanti kita adakan yaitu diklat bela negara. Itu sudah saya komunikasikan dengan OKK. Insya Allah nanti setiap 6 bulan sekali kita bergilir melakukan UKW serta bela negara. Nanti kita akan kerjasama dengan pihak dari Polda Lampung juga dengan instansi yang terkait. Itu Pak Kesbangpol visi misi kami PWDP. Terus yang terakhir kami menciptakan yaitu SDM, wartawan yang intelektual dan berakhlakul karimah. Jadi intak dan intek itu harus seimbang. Jadi informasi, teknologi dan takwa harus seimbang. Kenapa saya pandang seperti itu? Bahaya kalau wartawan itu tidak diimbangi dengan intak, gitu. Akhirnya apa? Maju tak gentar, membela yang bayar. Bukan yang benar lagi. Ujung volume kata orang Jawa. Ini bahaya sekali. Jadi PWDPI saya tegaskan tidak ada PWDP yang bekerja menyimpang dari rel. Harus sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik. Di luar itu kami tidak tanggung jawab. Itu. Jadi ingat, lebih baik saya ngomong pahit ini ketua, ketimbang nanti wartawan PWDP ini ditangkap masuk koran, bukan orangnya di korannya rame-rame meres ya. Nah ini bahaya. Jadi itu testimoni saya, visi misi PWDP ini. Peningkatan SDM tersebut yaitu nanti saya ingin setiap DPW minimal 1 tahun sekali ngadakan UKW. Kalau bisa digilir setiap kabupaten. UKW nggak bisa ngadain dulu diklat jurnalis seperti beliau Pak Jauhari kemarin. Beliau ini bidang advokasi DPP kami. Ini luar biasa dari Bongkar Pos kemarin ngadain diklat jurnalis. Jadi ini beliau-beliau ini yang senior-senior saya ini nanti beliau akan saya libatkan sebagai narasumber, sebagai
pelatih pendidik kita di jurnalis nanti. Terus terakhir kepada rekan-rekan sekalian, saya kemarin mengajukan yaitu kerjasama dengan pihak Kementerian Kominfo RI bahwa mudah-mudahan didoakan bisa dikabulin ya dengan Kemendes. Saya mengajukan program jurnalis warga. Jurnalis warga itu satu desa satu jurnalis. Tapi jurnalis warga itu bukan wartawan, tapi warga masyarakat yang kita didik dengan ilmu-ilmu jurnalis, ilmu-ilmu IT, gitu. Terus BWDPI wartawannya gimana Pak Tum? Kita hadir sebagai TA-nya, tenaga ahlinya, pendampingannya. Jadi ketika satu desa ada satu jurnalis, saya yakin Indonesia ini maju, gitu. Tidak ada lagi yang orang miskin yang nggak ketahuan, jalan yang jelek yang tidak ketahuan, karena ada jurnalisnya di situ, jurnalis warga. Nah, saya minta ini didanai, dibebankan melalui dana APBN dan APBD. Itu program dari BWDPI 2024. Ini proposal sudah masuk lebaran satu ini. Kemarin saya sudah dipanggil sama Dewan Pakar Kominfo. Sudah saya presentasekan. Ternyata alhamdulillah disambut dengan baik. Sehingga tidak ada lagi konflik-konflik daerah ini nggak diketahui Pak Kominfo. Mudah sekali karena sekarang kan di era transformasi digital ini disadari tidak disadari masyarakat itu sudah jadi jurnalis semua. Nulis di Facebook, di TikTok, di IG, ya. Sehingga ada kejadian sananya di sini itu cepat viral. Kedua, rekan-rekan yakinlah, betul kata Pak Jenderal. Sekarang ini kita ini perkumpulan jurnalis. Kalau kita tidak nulis, kita tidak kompak, senjata kita, pena kita tidak dipakai, kita nggak dihargai. Jujur aja. Karena sekarang no justice, no viral, no viral, no justice. Itu bahasa trendy sekarang, bahasa viral sekarang. Coba Lampung kemarin. Gak bakal Jokowi kesini bantu 800 miliar kalau nggak Bima nulis ngomong di TikTok. Lampung daerah termiskin nomor 5, coba viral, geger dunia. Akhirnya apa? Jokowi datang ke Lampung. Nah, kita ini kan produksi informasi. Kenapa itu tidak dilakukan? Contoh kalau Pak Jenderal, Pak Johari, Ketua KPI, nyalon DPR, ditulis 100 media, yang baca satu media 100 orang. Udah berapa orang? 10.000 yang tahu bahwa Pak Jenderal hari ini akan mencalonkan DPR RI. Jadi kekuatan transformasi digital di era zaman digital sekarang jangan diremehin. Makanya saya berharap Pak Ketua, seluruh Indonesia Ketua DPW DPC harus mempunyai akun, mau TikTok, mau IG, mau Facebook harus punya. Gitu. DPP sudah lakukan itu, sudah buat akun-akun itu. Gunanya apa? Supaya PWDPI bisa bersinergi, bisa bersaing, bisa besar seperti organisasi yang lainnya. Mungkin itu saja Ketua Panitia, Ketua DPW Provinsi Lampung. Terima kasih sekali atas sambutannya, hidangannya. Saya lihat ini udah jam 1 ya, kayaknya udah waktunya jam makan siang. Oh, potong tumpeng ya. Terima kasih sudah fasilitasi di Harlah ke-1 PWDP ini. Semoga rekan-rekan dan kita semuanya yang tergabung di PWDP ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari